dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama ada Kendrick dengan NIM 67 2023 019. Yang kedua ada Echa dengan NIM 67 2023 192. Yang ketiga ada Kukuh dengan 67 2023 093. Yang keempat ada Salsa dengan NIM 67 2023 180. Yang kelima ada Jan Alberto dengan NIM 67 2023 103. Kita soal yang pengertian dari simulasi. Simulasi adalah cara mempelajari sebuah sistem dengan menirikan prosesnya melalui sebuah model. Jadi, sebuah model ini mewakili kondisi nyata, sehingga bisa melihat bagaimana sistem bekerja tanpa harus melakukan percobaan langsung. Simulasi ini membantu memahami aliran kerja, waktu tunggu, antrian, atau perubahan kondisi ketika ada keputusan baru. Metode ini dipakai ketika sistem terlalu mahal atau berisiko jika diuji secara langsung. Simulasi bisa menjalankan berbagai skenario di dalam model dan melihat dampaknya sebelum diterapkan ke sistem sebenarnya. Kita ke soal yang kedua. Simulasi berbasis proses Monte Carlo. Nah, apa sih simulasi Monte Carlo? Jadi, simulasi Monte Carlo memakai angka acak untuk menirukan variabel yang sifatnya acak. Pada kasus modul, variabel acaknya adalah permintaan susu per minggu. Manajer memiliki data permintaan 14-18 kotak per minggu. Dan setiap nilai punya probabilitas tertentu. Data itu disusun dan menjadi distribusi probabilitas. Langkah simulasi dalam modul berjalan seperti ini. Nilai probabilitas diubah menjadi interval angka acak. Sistem komputer atau tabel angka acak menghasilkan angka R di antara 0 sampai 1. Angka itu interval sehingga menghasilkan nilai permintaan X. Contoh, R jatuh pada interval 0 sampai 0,19. Maka permintaan 14 kotak. Jika R jatuh pada interval berikutnya, maka permintaan 15 kotak dan seterusnya. Proses ini terus diulang untuk setiap minggu sampai jumlah minggu terpenuhi. Nilai X ditambahkan ke total permintaan. Hasil akhirnya memberi gambaran permintaan yang mungkin terjadi berdasarkan distribusi probabilitas yang sudah ada. Model ini memungkinkan pengujian berbagai skenario pesanan tanpa harus melakukan langsung di supermarket. Contoh simulasi Monte Carlo untuk kasus permintaan susu Big T sesuai modul. Di sini mendapatkan data 14 itu 0,20, 15 0,40, 16 itu 0,20, 18 itu 0,10. Jadi ke tahap yang pertama buat interval kumulatif 0,00 sampai 0,19 permintaan 14, 0,20 sampai 0,59 permintaan 15, 0,60 sampai 0,79 permintaan 16, 0,80 sampai 0,89 permintaan 17, 0,90 sampai 0,99 permintaan 18. Kita ke tahap yang kedua, ambil 10 angka acak. Contohnya 0,12, 0,34, 0,78, 0,85, 0,03, 0,51, 0,41, 0,95, 0,27. Tahap yang ketiga, pemetaan angka ke permintaan menurut interval. 0,12 masuk ke interval 14, 0,34 masuk ke interval 15, 0,78 masuk ke interval 16, 0,85 masuk ke interval 17, 0,03 masuk ke interval 14, 0,59 masuk ke interval 15, 0,61 masuk ke interval 16, 0,41 masuk ke interval 15, 0,5 masuk ke 15, 0,27 masuk ke interval 15. Jadi kita masuk ke tahap yang keempat, hasil ringkas simulasi 10 minggu. Untuk interval 14 mendapatkan 2 kali, interval 15 mendapatkan 4 kali, interval 16 mendapatkan 2 kali, interval 17 mendapatkan 1 kali, interval 18 mendapatkan 1 kali. Total permintaan 10 minggu sama dengan 155 kotak.
Jadi rata-rata per minggu 155 kotak per 10 sama dengan 15,5 kotak. Nah, jadi untuk kesimpulannya, hasil contoh mendekati distribusi probabilitas asli dengan jumlah percobaan lebih besar, misalnya 1000 minggu. Rata-rata simulasi akan lebih stabil. Modul juga menunjukkan cara menggunakan hasil ini untuk optimisasi pesanan dengan menambahkan fungsi laba atau biaya, lalu menelusuri berbagai kuantitas pesanan untuk mencari laba maksimum. Oke, jadi yang selanjutnya ini kita masuk ke nomor 3, yaitu simulasi berbasis antrian. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan kasus yang ada di dalam modul. Oke, jadi simulasi berbasis antrian itu kayak gimana sih? Oke, jadi simulasi sistem antrian ini digunakan untuk meniru proses kedatangan dan pelayanan pelanggan pada fase market dengan satu kasir dan satu jalur antrian. Nah, metode Monte Carlo ini memakai angka acak untuk menentukan interval kedatangan atau pada tabel 4 dan waktu pelayanan tabel 5. Nah, untuk hasil pelayanan setiap pelanggan dicatat pada tabel 6 untuk menghitung kinerja sistem seperti waktu tunggu dan lama pelayanan. Untuk langkah-langkahnya, kita pertama menentukan R1-nya atau angka acak untuk interval kedatangan pelanggan. Untuk yang kedua, kita menentukan interval kedatangan atau X menggunakan tabel 4. Nah, ini tabel 4-nya. Untuk yang ketiga, kita menghitung waktu kedatangan pelanggan dengan menjumlahkan interval sebelumnya. Untuk yang keempat, kita menentukan apakah pelanggan langsung dilayani atau harus menunggu. Nah, kalau kasirnya kosong, maka pelayanan langsung. Kalau kasirnya sibuk, pelanggan menunggu hingga pelayanan selesai. Selanjutnya, kita menentukan angka acak untuk waktu pelayanan atau R2-nya. Setelah itu, kita menentukan waktu pelayanan atau Y menggunakan tabel 5. Nah, ini tabel 5-nya. Setelah itu, kita menghitung waktu mulai pelayanan, waktu selesai pelayanan, waktu menunggu, waktu total pelanggan dalam sistem. Nah, untuk yang selanjutnya kita mengulangi proses hingga seluruh pelanggan selesai dilayani atau setidaknya sampai 10 pelanggan. Nah, langkah-langkah yang tadi sebelumnya udah saya sebutkan ini diulang lagi dan dicatat hasil keseluruhan proses simulasinya pada tabel 6 yang akan saya tampilkan ini. Nah, ini tabel 6-nya dicatatnya seperti ini. Nah, ini mohon maaf untuk yang paling kanan ini kepotong, soalnya di modulnya juga kepotong. Oke, di sini selanjutnya adalah hasil simulasi. Jadi berdasarkan hasil simulasi pada tabel 6, kita dapat peroleh bahwa waktu menunggu rata-rata itu sama dengan 12,5 menit per 10 pelanggan, sama dengan 1,25 menit per pelanggan. Nah, jadi selanjutnya itu adalah panjang antrian rata-rata itu sama dengan 8 pelanggan dibagi 10 pelanggan sama dengan 0,80 pelanggan. Nah, kemudian jadi waktu rata-rata dalam sistem tersebut itu adalah 24,5 menit dibagi 10 pelanggan, sama dengan 2,45 menit per pelanggan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa simulasi sistem antrian pada kasus flash shop market ini menunjukkan bahwa metode Monte Carlo dapat digunakan untuk memperkirakan kinerja pelayanan ketika analisis matematis sulit diterapkan secara langsung. Hasil simulasi memberikan gambaran mengenai waktu tunggu pelanggan, panjang antrian, dan lama pelayanan dalam sistem. Oke, baik. Jadi kita langsung saja ke tugas studi kasus yang pertama yang terdapat pada nomor 4. Yang pertama diketahui yaitu waktu perbaikan yang dihitung per jam, kemudian ada probabilitasnya, dan ini sudah saya tambahkan interval angka acak, di mana interval angka acak ini merupakan hasil dari probabilitas kemudian dikali dengan 100 sehingga mendapatkan interval angka acak seperti ini. Contohnya 0,45 dikali 100 jadi 45 dan angkanya itu berada antara 20 sampai 64. Kemudian hal yang diketahui selanjutnya yaitu ada angka acak. Yang pertama ada 39, 73, 72, 75, 37,
2, 87, 98, 10, 47, 93, 21, 95, dan 97. Untuk selanjutnya yang dipertanyakan di sini yaitu yang pertama ada waktu perbaikan sebanyak 2 minggu, dan yang kedua yaitu waktu perbaikan rata-rata per minggu. Dan untuk penyelesaiannya, karena di sini jumlah angka acaknya ada 14, maka itu totalnya jadi 2 minggu. Jadi di sini saya bagi sesuai angka acaknya, sesuai urutannya menjadi 2 bagian ya, sehingga angka acak yang untuk minggu pertama terdapat 7 dan untuk minggu kedua terdapat 7 lagi. Dan sudah saya masukkan seperti ini, dan juga untuk probabilitasnya sudah ada, dan angka acak ini kita konversikan ke waktu perbaikan. Jadi kita ubah dari angka acak ke waktu perbaikan melalui probabilitas ini dengan bantuan probabilitas. Oke, next selanjutnya ini untuk yang minggu kedua. Jadi untuk jawaban yang A di mana tadi A itu ditanya waktu pengerjaan selama 2 minggu. Nah, ini ada waktu perbaikannya nih. Jadi untuk minggu pertama ini kita dapat dari waktu perbaikan yang tadi, yang ini. Kita masukkan, kemudian kita totalin jadi 17 jam. Kemudian rata-rata waktu pengerjaan untuk minggu pertama yaitu 17 dibagi 7 jadi sekitar 2,42 jam. Oke, untuk selanjutnya untuk minggu kedua sama seperti yang tadi, waktu perbaikannya kita ambil, kemudian kita jumlahkan menjadi 21 jam, dan rata-rata waktu pengerjaannya itu untuk minggu kedua yaitu 21/7 sama dengan 3 jam. Oh, ini ada sedikit kesalahan, nanti kita ubah. Kemudian untuk B, rata-rata keseluruhan. Nah, untuk rata-rata keseluruhan ini saya gabungkan total waktu pengerjaan antara minggu pertama dan minggu kedua, yaitu 17 ditambah 21 dibagi total keseluruhan yaitu 2 minggu, jadi dibagi 14, dan hasilnya itu 38 dibagi 14, hasil akhirnya adalah 2,71. Jadi kesimpulannya itu hasilnya untuk lama perbaikan pada saat minggu ke-1 itu 17 jam dan minggu kedua itu 21 jam, maka total lama pengerjaan selama 2 minggu yaitu 38 jam. Dan untuk rata-rata waktu pengerjaan minggu ke-1 yaitu 2,42 jam, dan minggu kedua itu 3 jam, dan untuk rata-rata keseluruhan yaitu 2,71 jam. 180. Terima Di kasih. sini saya akan menjelaskan tentang tugas simulasi pada nomor 5, tugas studi kasus 2. Di sini dari pengalaman masa lalu, para anggota dari Willow Creek Emergency Rescue Squad mengetahui bahwa mereka akan menerima panggilan darurat sebanyak 0 sampai 6 kali setiap malamnya, sesuai dengan distribusi probabilitas diskrit di sini. Lalu dengan panggilan ini. Lalu regu penolong tersebut menggolongkan setiap panggilan darurat yang termasuk menjadi 3 kategori, yaitu kecil, biasa, dan besar, dan probabilitasnya ada di sebelah kanannya. Nah, distribusi jumlah panggilan per malamnya, nah ini 0, panggilan 0 itu ada di 0,005, dan batasan angka acaknya di sini. Ini tergantung dari sini ya. Lalu ini sampai 6, sama seperti yang di awal. Lalu distribusi jenis panggilan di sini ada kecil, biasa, dan besar. Kebutuhan regunya itu kecil itu ada 2, biasa itu 3, besar itu 5. Nah, probabilitas kumulatifnya itu 0,3, biasa itu ada 0,86, dan besar itu 1. Nah, ini sama ya di batasan angka ini, berarti 0 sampai 29, dan ini lanjutannya 30 sampai 85 yaitu sebelum ini, dan 68 sampai 99. Nah, ini nilai acaknya.
Nah, kita bikin simulasi 10 malam. Pada malam pertama itu ada 65, yaitu di R1 ini 65, dan jumlah panggilannya itu 4. Nah, jumlah panggilannya itu 4 itu berdasarkan ini panggilan. Ini kan tadi ada di 65. Di sini angka batasan angka ajaknya. Nah, ini panggilannya ada 4. Nah, di R2 ini panggilannya kan 4. Nah, ini dihitung dari ini 18, dan jenis daruratnya itu 71. Kan itu 71. Nah, 71 itu berada di antara ini, berarti jenis panggilannya itu biasa, 26 kecil, 28 kecil, 18 kecil, dan nilai krunya berdasarkan ini juga. Biasa itu ada 3, dan kecil ada 2. Dengan malam pertama itu total krunya atau anggotanya itu ada 9. Nah, di hari kedua ini ada 48. Nah, jumlah panggilannya itu 48 itu di sini berarti 48 di sini berarti ada 3. Nah, ini dilanjutkan dari sini 1 2 3 12 1. Nah, sampai 12, dan ini tergolong biasa kecil kecil dengan total kru 8. Nah, ini seterusnya itu seperti itu terus sampai ke hari 10 dengan total satunya itu 29 atau panggilannya itu 2. Ini panggilan ya, panggilannya itu 29, dan total krunya 48. Nah, simulasi di sini ada soal simulasi panggilan darurat yang diterima oleh regu penolong tersebut untuk 10 malam. Nah, ini panggilan daruratnya itu ada 29 di jumlah ini semua aja. Nah, ini harusnya di sini. Ini ada 29 panggilan, dan kebutuhan anggota regunya itu 84 dari jumlah total kru ini selama 10 malam. Lalu hitung jumlah rata-rata panggilan darurat untuk setiap malamnya. Nah, rata-rata kecil itu berapa, biasa itu berapa, besar itu biasa, dibagi 10, dan ini per malamnya itu kalau kecil itu 1,1, besar biasa itu 1,4 panggilan per malam, besar itu 4 bagi 10 itu 0,4 panggilan. Nah, total semuanya itu per malamnya itu kalau di total itu kan ada 29 panggilan, dan dibagi 10 malam berarti 2,9 panggilan per malam. Lalu tentukan jumlah maksimum anggota regu yang mungkin dibutuhkan dalam satu malam jika seluruh panggilan datang pada saat yang bersamaan. Nah, itu tentukan jumlah maksimum anggota itu ada di regu yang dibutuhkan dalam satu malam adalah 16 pada malam kelima, karena 16 itu paling banyak jumlah anggota regu yang dibutuhkan dalam satu malam dengan malam kelima. Nah,